Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif wala wusula, dan tidak akan sampai laka kamu, engkau tidak akan sampai, ayyuhas salik, wahai orang yang menuju kepada Allah, tidak akan sampai ila nihayatiha, kepada puncaknya ibadah, kepada puncaknya ibadah, illa kecuali ba'da ihkami, setelah mengokohkan, bikasril hamzati, ihkam itu dibaca dengan kasroh hamzahnya, ihkam, ai itsbati bidayatiha, yaitu memantapkan permulaan ibadah. Jadi engkau tidak akan sampai kepada puncaknya ibadah kecuali setelah mengokohkan, setelah memantapkan permulaan ibadah. Bi antasiha, dengan sekiranya sah, minka darimu, apa? Al bidayatu, permulaan ibadah, allati hiya, yang mana permulaan ibadah itu adalah asyariatu, syariat. Ma'a mulazamatika, bersama terus menerusnya kamu, laha, menekuni syariat, bil jiddi, dengan sungguh-sungguh. Wala uthura, bitha'il musallathah, yaitu dengan tha yang diberi titik 3. Wala uthura ay la ilma, tidak akan mengetahui. Wa fi nuskhatin, dan di dalam satu naskah, wala ubura bil ba'il muwahhadah, maknanya adalah ay la murura, tidak akan bisa melewati. Wala uthura, dan tidak akan bisa melewati, ala batiniha, atas batinnya ibadah, illa kecuali ba'dal wukuf, setelah wukuf, ay musyahadah, setelah menyaksikan, ala zahiriha, atas zahirnya ibadah. Jadi engkau tidak akan sampai kepada puncaknya ibadah kecuali setelah mengokohkan atau setelah memantapkan permulaan ibadah, dan engkau tidak akan mengetahui atau engkau tidak akan bisa melewati batinnya ibadah kecuali setelah musyahadah atas zahirnya ibadah. Wa mathala ba'duhum asy-syari'ata bis-safinah, dan telah membuat perumpamaan siapa ba'duhum, sebagian ulama, asy-syari'ata, akan syariat. Syariat itu diumpamakan oleh para ulama bis-safinah, dengan kapal. Wa tariqata, dan sedangkan tariqah itu diumpamakan bil bahri, dengan lautan. Wal haqiqah, sedangkan hakikat itu diumpamakan bil lu'lu'i, dengan mutiara. Jadi syariat itu diumpamakan dengan kapal, tariqah itu diumpamakan dengan laut, hakikat diumpamakan dengan mutiara. Fala yutahassalu, maka tidak akan diperoleh apa? Al-lu'lu'u, mutiara, illa, kecuali, minal bahri, kecuali daripada laut. Wala yatawassalu, dan tidak akan sampai, ila lujjatil bahri, kepada keluasan samudra,
illa bisafinati, kecuali dengan kapal. Artinya mutiara itu akan bisa diperoleh dengan dua perkara. Yang pertama laut, yang kedua kapal. Begitu juga seorang akan bisa mencapai kepada hakikat ketika seorang tadi sudah melewati dua perkara, yaitu syariat dan thariqah. Nah, syariat dan thariqah ini adalah permulaan ibadah, sedangkan hakikat itu adalah puncak daripada ibadah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ghazali, engkau tidak akan sampai kepada puncaknya ibadah kecuali setelah mengokohkan permulaan ibadah. Wa mathala ba'duhum, dan telah membuat perumpamaan siapa ba'duhum, sebagian ulama, hadhihi thalathata, tiga perkara ini, yaitu syariat, thariqah, dan hakikat. Diumpamakan bin narjil, seperti diumpamakan dengan buah kelapa. Fasyariah, adapun syariat, itu kal qashri zahir, itu seperti kulit bagian luar. Wa thariqah, sedangkan thariqah itu kalubbi, itu seperti daging kelapa. Wal haqiqah, sedangkan hakikat itu katuhni, seperti minyak kelapa. Alladzi, yang fi batinil lub, berada pada bagian dalam daging kelapa. Fala yutahassalu, maka tidak akan diperoleh apa ad-duhnu, minyak kelapa, illa, kecuali ba'da daqil lubbi, setelah menumbuk daging kelapa. Wala yatawassalu, dan tidak akan sampai ilal lub, kepada daging kelapa, illa bi kharqil qashri, kecuali dengan merobek kulit bagian luar. Jadi sebagian ulama yang lainnya itu juga membuat perumpamaan tiga perkara tadi, syariat, thariqah, hakikat. Tiga perkara tadi diumpamakan seperti buah kelapa. Kulit luar itu adalah syariat, kemudian daging kelapa itu adalah thariqah, sedangkan minyak kelapa itu adalah hakikat. Dan tidak akan sampai kepada minyak kelapa kecuali setelah menumbuk daging kelapa, dan tidak akan sampai kepada daging kelapa kecuali harus merobek dulu kulit bagian luar. Begitu juga tidak akan sampai seorang tadi kepada hakikat kecuali harus melewati syariat dan thariqah. Wa yuqalu, dan dikatakan li syariah, bagi syariat itu adalah ibadah. Wali thariqah, dan thariqah itu adalah ubudiyah. Walil haqiqah, dan bagi hakikat itu adalah ubudah. Jadi syariat itu dinamai dengan ibadah, thariqah dinamai dengan ubudiyah, hakikat dinamai dengan ubudah. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, telah berkata siapa Abu Ali Ad-Daqqaq, al-ibadatu, adapun ibadah, itu lil awami minal mu'minin, ibadah itu adalah untuk orang-orang beriman yang awam. Wal ubudiyah, sedangkan ubudiyah itu lil khassi, untuk orang khusus. Wal ubudah, sedangkan ubudah itu lil khassil khawas, yaitu untuk orang khusus di atas orang khusus, orang istimewa.
Wa qala Syekhul Islam, dan telah berkata siapa Syekhul Islam? Beliau mengatakan, fassabiru, maka adapun orang yang bersabar, ala muradillah, untuk mengikuti keinginan Allah, wa huwa hamilun nafsi, dan dia membawa dirinya, ala masyakit taklif, untuk menanggung kepayahan taklif. Taklif itu adalah kewajiban syariat. Tujuannya adalah litolabil jaza, untuk mencari balasan alaihi, atas kesabarannya di dalam menanggung kewajiban syariat. Fi maqamil ibadah, itu adalah tingkatan ibadah. Jadi orang yang bersabar mengikuti keinginan Allah dan dia membawa dirinya untuk menanggung kepayahan kewajiban syariat, maka dia pada tingkatan ibadah. Waradi, sedangkan orang yang ridho, ai al-mutmainnu, orang yang tenang, bimuradihi, ridho dengan kehendak Allah, itu fi maqamil ubudiyah, itu adalah tingkatan ubudiyah. Jadi ridha terhadap kehendak Allah itu adalah tingkatan ubudiyah. Wal arif, sedangkan orang yang kenal dengan Allah, kenal dengan kehendak Allah, kenal dengan keinginan Allah, itu fi maqamil ubudah, itu pada maqam ubudah. Nah, ini saja mungkin yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.